Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memberikan semangat dan motivasi buat saya, yaitu bisa karena terbiasa. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada peta materi, kita masih membahas mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada video pertama, sudah dibahas materi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Maka untuk video kali ini kita membahas mengenai ancaman dalam bidang Ipolexos Hankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada subbab B ada ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka untuk pertama yang kita bahas yaitu ada ancaman dalam bidang ideologi. Sebelum masuk ancaman, di situ ada istilah ideologi berasal dari Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logi. Idea sendiri berarti melihat, sedangkan logi berasal dari kata logos, yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai hasil penemuan dalam pemikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat juga diartikan suatu kumpulan konsep sistem yang dijadikan asas, pendapat atau kejadian yang memberikan arahan, tujuan untuk kelangsungan hidup. Sehingga fungsi ideologi suatu bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang A, yaitu pembentuk identitas kelompok atau bangsa. Yang B, faktor pemersatu. Yang C, problem solver atau memecahkan segala persoalan. Yang D, memberikan landasan berpikir dan bertindak. Sedangkan yang E, memberikan arahan bagi kehidupan bangsa dan negara menuju cita-citanya. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Maka ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Apalagi dengan adanya globalisasi yang dengan mudahnya membawa pengaruh dari satu negara ke negara lain. Maka ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi dapat mengakibatkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Melemahkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang dapat mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Yang B yaitu timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. Yang C, rusaknya etika dan moral bangsa. Yang kedua, ada ancaman dalam bidang politik. Ancaman integrasi dalam bidang politik adalah usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri dapat dikategorikan sebagai hal yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Berikut beberapa contoh ancaman dalam bidang politik. Yang A, ada intimidasi dari negara lain. Secara umum, intimidasi berarti perbuatan menakut-nakuti, menggertak sehingga mengancam agar dapat mengikuti semua kemauan atau kehendak. Yang B, provokasi politik. Secara umum, provokasi adalah sebuah sikap untuk menghasut, memengaruhi, dan mengakibatkan amarah. Provokasi politik merupakan perbuatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap lawan politik, yaitu dengan cara menjatuhkan citra lawan politik. Yang C, pengerahan massa untuk menurunkan pemerintah. Apabila kejadian penurunan paksa pemerintah, itu merupakan ancaman politik yang akan berimbas pada ekonomi dan masyarakat. Yang ketiga, ada ancaman dalam bidang ekonomi. Di era globalisasi ini, hampir tidak ada negara yang mempunyai kebijakan ekonomi tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi ekonomi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Adanya globalisasi perekonomian memberikan manfaat bagi negara Indonesia, di antaranya yang A, bebasnya pasar internasional. Adanya pasar internasional dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan yang menjual produk atau jasanya dikarenakan sudah melampaui batas konsumen dari wilayah domestik, sehingga perusahaan tersebut bisa mencari konsumen dari pasar yang lebih luas. Yang B, mudahnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, manfaat yang didapat dari kegiatan ekspor dan impor adalah menciptakan terjalinnya kerjasama antar negara. Yang C, masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Masuknya perusahaan asing ke sebuah negara dapat memberikan manfaat seperti memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan kemudahan akses investor dari luar negeri. Yang D, terciptanya bisnis e-commerce. Manfaat dari adanya bisnis ini adalah kemudahan dalam memperoleh produk, menghemat waktu dan biaya, dan dapat diakses secara fleksibel dan kemudahan dalam sistem pembayaran. Yang E, meningkatnya sektor pariwisata merupakan sektor penting yang bisa menjadi tumpuan ekonomi bagi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisatanya. Selain menjadi keuntungan, globalisasi juga memberikan ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Yang A, terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Pasar internasional yang hadir memberikan berbagai manfaat di bidang ekonomi, ternyata di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu menghambat laju pertumbuhan industri lokal. Sebagai contoh,
menjamurnya pusat perbelanjaan modern yang dikuasai oleh asing dan menyebabkan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh lokal perlahan mati. Yang B, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Pengaruh di sektor ekonomi yaitu meningkatnya kegiatan impor di sebuah negara, tetapi kegiatan ekspor cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan sebuah negara akan suplai produk dari luar negeri, sehingga negara tersebut tidak mampu bersaing dalam mengembangkan kegiatan ekspornya. Yang C, kesenjangan sosial meningkat. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi juga berimbas pada meningkatnya kesenjangan sosial masyarakat. Hal ini juga memicu banyaknya tenaga kerja asing yang dipekerjakan di sebuah negara dan menyingkirkan tenaga kerja lokal. Akibatnya angka pengangguran semakin meningkat dan memicu bertambahnya kemiskinan. Yang D, tumbuhnya kapitalisme. Kapitalisme terjadi ketika pihak swasta menguasai sektor perdagangan, industri, dan produksi. Akibatnya, keuntungan yang didapat oleh perusahaan hanya dinikmati oleh pihak pemegang saham, sementara di sisi lain, kesejahteraan karyawan atau buruh tidak ikut meningkat karena karyawan dan buruh di sebuah perusahaan bukan merupakan pegawai tetap dan hanya pegawai kontrak saja. Yang keempat, ada ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman terhadap negara dalam bidang sosial budaya tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Berikut pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya yang dapat menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang A, mudahnya nilai barat masuk baik melalui internet, media televisi, media cetak, dan lain-lain. Yang B, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Yang C, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu seperti musibah, kecelakaan, hanya ditolong segelintir orang karena kurang adanya kebersamaan. Yang D, semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, ada ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan secara resmi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, berdasarkan ayat tersebut telah jelas bahwa pemerintah menyelenggarakan upaya pertahanan dan keamanan negara dan setiap warga negara wajib terlibat untuk merealisasikannya. Proses perwujudan pertahanan dan keamanan suatu negara bukan hal yang mudah untuk direalisasikan, terutama dengan adanya globalisasi yang juga membuat metode kejahatan semakin berkembang. Konflik masyarakat yang terus menghembus dan sering terjadi aksi teror bersenjata, seolah-olah merongrong kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan harus mendapat perhatian khusus, karena dengan lemahnya penanganan akan membuat wibawa serta harga diri bangsa dan negara Indonesia turun di mata internasional.
Selanjutnya ada aktivitas mandiri. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di situ ada 2 soal yang nanti dalam pengerjaannya sesuai dengan instruksi. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.